Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu Rabbi wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang telah menyempurnakan amal soleh kita. Padanya lah kita meminta pertolongan dan hanya kepadanya lah kita meminta ampunan. Dari sinilah kita bersyukur berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat kesehatan yang harus terus diingat. Kadangkala kita lupa dengan nikmat sehat. Tatkala kita sakit baru ingat betapa mahalnya nikmat sehat. Kadangkala kita lupa dengan nikmat iman dan Islam. Tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang mungkin jauh dari Islam, bahkan memiliki keyakinan yang berbeda dengan Islam, bahkan yang lebih parah lagi keluar dari Islam, maka harusnya kita belajar bersyukur bagaimana Allah menuntun kita, bagaimana Allah memberikan waktu kepada kita untuk belajar, memahami agamanya di usia yang sudah tidak muda lagi. Setengah abad mungkin kita hidup di dunia. Maka wahai kaum muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, sesungguhnya manusia akan melewati suatu masa di mana pada waktu itu ia merupakan sesuatu yang belum bisa disebut manusia hingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, hingga kita menjadi manusia dari rahim ibu kita. Di pertemuan kita kali ini mengingat-ingat kembali, jangan sampai kita terlena dengan kemasan dunia. Kemasan yang mungkin isinya sama, ya, isinya sama, tapi packagingnya yang berbeda. Jangan sampai kita terlena dengan kemasan dunia. Jangan sampai kita membeda-bedakan, ya, dan fokus kepada kemasannya dibandingkan isinya. Bukankah kita mengetahui si kaya makan juga dan si miskin juga ikut makan? Hanya saja kemasannya berbeda. Yang satu makannya menggunakan hidangannya tahu dan tempe, yang satu dengan makanan-makanan yang mewah, ayam dan lain sebagainya. Bukankah kita sama isinya? Melaksanakan ibadah salat, melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, meskipun kemasannya berbeda. Yang satu mungkin sholatnya di Masjid Muhammad bin Zayed Solo yang dibuat oleh putra mahkota Uni Emirat Arab. Yang satu mungkin sholat hanya di musola kecil dekat dari tempatnya Pak Haji Sudi Pademangan. Tentu isinya sama, sholatnya sama, tapi kemasannya berbeda. Bukankah kita mengetahui para pejabat negara yang menggerus, ya, uang rakyat
Mereka sama dengan kita, mereka tetap makan, mereka tetap minum. Mereka menggunakan pakaian, hanya saja pakaian mereka berbeda. Yang satu mungkin berpakaian khamisah, qatifah, menggunakan pakaian bludru yang mahal, menggunakan pakaian sutra untuk kaum wanita yang harganya sangat mahal, perhiasan dan lain sebagainya, alat make up dan lain sebagainya. Mungkin si miskin dengan kemasan yang berbeda, hanya menggunakan pakaian seadanya, akan tetapi isinya sama untuk menutup aurat. Mungkin hanya beli alat make up yang murah meriah untuk mencuci muka dan lain sebagainya. Mungkin hanya sabun batangan yang digunakan, tapi isinya sama untuk menjaga kebersihan. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmat. Jangan terlena dengan kemasan ini. Karena dunia yang saat ini kita rasakan, dari nikmat-nikmat, ya, ada tingkatan nikmat yang paling tertinggi di dunia. Dia bisa menggunakan hartanya yang begitu banyak. Ada yang tingkatan nikmatnya mungkin sedikit. Dia tidak banyak hartanya, tapi dia gunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya orang yang berakal mau berpikir sejenak, Bapak Ibu sekalian, pasti dia akan mengetahui kadar dan kehinaannya serta tipu dayanya, yaitu tipu daya dunia. Tiap hari kita berkutat pada masalah dunia. Maka ini menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Dunia yang kita lihat seperti fata morgana. Orang yang kehausan mengira itu adalah air. Padahal apabila dia mendekatinya, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Dunia juga dihiasi dengan berbagai macam kemegahan dan sesuatu yang menggiurkan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 24. Idza akhadhatil ardu zuhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Ahibati fillah rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmat. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, semua terlihat indah. Pegunungan yang begitu luas, yang tinggi menjulang, dedaunan pepohonan yang begitu rindang, lautan yang begitu luas, bahkan tak terlihat ujungnya. Dan ternyata banyak manusia menggunakan perhiasan-perhiasan dunia. Dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Mereka pasti mendapatkannya. Maka tiba-tiba datanglah kepadanya azab yang kami berikan di waktu malam dan siang. Bagaimana gempa menggoncang Aceh pada masanya. Bagaimana kita tahu longsor terjadi di Cianjur, ya, dan berbagai macam azab musibah di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman yang sudah disabit, yang sudah dirapikan, yang sudah dicabut, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang berfikir. Pada masanya kita akan berpisah dengan dunia, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan terlena dengan kemasan dunia. Kemasan yang packagingnya mungkin bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Tapi isinya sama.
Mungkin kita tahu gaya marketing orang-orang barat, di mana mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menghargai dengan harga yang tinggi. Mungkin namanya fried rice, ya, atau kita sebutnya apa, nasi goreng, atau kita sebutnya makanan-makanan yang menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin harganya hanya 10.000, murah meriah. Akan tetapi ketika digunakan dengan nama-nama yang membuat harga tersebut menjadi naik, branding dan lain sebagainya, mungkin packaging tersebut akan lebih mahal. Barang tersebut akan menjadi lebih mahal. Padahal isinya sama. Isinya sama. Kehidupan kita dengan kehidupan mereka sama. Mereka yang kaya raya mungkin tiap hari menggunakan mobil yang sama-sama beroda 4. Dengan kita yang mungkin kita punya mobil roda 4 tahun 80-an, tahun 90-an yang harganya mungkin seharga satu buah sepeda motor. Mungkin mereka punya kekayaan yang luar biasa, rumah yang begitu banyak. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, yang saat ini mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengontrak, yang rumahnya masih ngontrak. Ketahuilah kita semua ngontrak di hadapan Allah. Yang punya rumah juga ngontrak. Dia punya tanah, dia punya surat tanah, ya, SHM atas nama dia, dengan banyak sekali pernak-pernik di dalam rumahnya. Begitu megah rumahnya. Dari temboknya yang begitu mahal, gentengnya yang M-class, dan berbagai macam pernak-pernik yang menunjukkan bahwa dirinya adalah sang orang kaya, juragan yang kaya raya. Padahal hakikat dari rumah tersebut sama dengan orang yang mungkin ngontrak di satu rumah petak. Tujuannya untuk tidak terkena hujan dan tidak panas, terkena teriknya panas matahari, sebagai tempat teduh bagi dirinya beraktivitas. Maka pada hakikatnya hanya kemasannya yang berbeda, Bapak Ibu. Mungkin kita melihat rumput tetangga selalu lebih hijau, namun hakikatnya kemasannya saja yang berbeda. Nggak ada yang eh, berbeda kecuali kemasannya. Isinya sama. Makan menggunakan piring. Piring orang kaya dengan piring kita sama. Penggunaannya sama, fungsinya sama. Maka jangan terlena dengan orang-orang yang berharap memiliki kemasan yang megah, kemasan yang mewah. Pada hakikatnya kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhir akan ada di dunia ini, dan tidak ada keabadian dari kehidupan yang saat ini kita rasakan. Akhir dunia ini adalah ketiadaan dan kebinasaan. Suatu saat akan terjadi tanda-tanda hari kiamat, dan sudah mulai dari sekarang, dan suatu saat akan ditegakkan sangkakala, ditiupkannya sangkakala pertama, sehingga seluruh manusia yang punya bodyguard, pas pampres, semua sama. Mereka akan dicabut nyawanya di hadapan Allah. Mereka akan diwafatkan pada waktunya. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita mungkin berdiskusi terlebih dahulu ya dengan tema jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan kemasan yang begitu indah, packaging yang begitu indah. Bagaimana kita bisa menanggapi masalah ini agar kita bisa terhindar, agar kita tidak terlena dengan kemasan dunia. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tidak mengapa yang hadir hanya sedikit, karena sesungguhnya ilmu itu dicari.
bukan ilmu itu yang mencari, ya. Orang yang paham agama, orang yang tahu keutamaan orang yang berilmu, dia akan segera datang Bapak Ibu. Ya, kita hanya menyampaikan kabar gembira akan ada kajian di hari Sabtu, ya, di mana tanggal 10 Juni pada pukul 13.00, ya, apalagi dipermudah dengan menggunakan via Zoom, hanya mendengarkan dan bisa fleksibel. Yang sedang menggoreng makanan, yang sedang makan siang bisa mendengarkan. Bahkan yang sedang berpergian pun bisa. Yang jauh dari negeri dari pulau seberang, dari Lampung. Saya mendengar dari Pak Denny dari Lampung. Ya, tinggal di Lampung saat ini sedang dinas, bisa mendengar kajian ini, ya. Maka dari itu saya di sini juga merekam, ya. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ya, dan akan saya upload, ya, dan nanti akan saya share insyaallah taala, ya. Mohon Pak Yudi saya izin untuk meng-share di grup, ya, kajian dari rekaman yang saya rekam di sini. Baik. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan. Maka dunia yang saat ini kita lihat dengan keindahannya, lihatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan dunia yang kita takjubkan. Begitu megahnya gunung-gunung yang tinggi, bahkan paling banyak gunung di negara kita di Indonesia, dan banyak keindahan-keindahan. Maka lihatlah firman Allah di dalam surah Al-Hadid, ya, surat ke-57 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Allah yang menciptakan kita memperingatkan dan memberikan perumpamaan tentang dunia ini. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Ada menang, ada kalah, ada senang, ada sedih. Nanti di tahun 2024 akan ada permainan, di mana permainan tersebut, ya, akan mau tidak mau bangsa ini akan memilih di antara beberapa kandidat, ya, calon atau bakal calon presiden maupun wakil presiden. Maka itu adalah sebuah permainan yang hakikatnya dunia. Di rumah pun demikian. Ya, bagaimana kita mendidik anak kita dengan permainan. Bagaimana kita mendidik istri, bapak-bapak, suami, ibu-ibu. Hanyalah sebuah permainan. Pekerjaan pun demikian. Yang sedang dinas di luar kota, kehidupan ini hanyalah sebuah permainan. Ketahuilah, yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan adalah Rabbul Alamin, yang mengatakan adalah Sang Pencipta langit dan bumi ini. Kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan. Sakitnya istri Pak Haji Sudi adalah sebuah permainan. Bagaimana Pak Haji Sudi bisa bersabar atau tidak. Begitu pula ujian harta pada diri orang-orang kaya adalah sebuah permainan. Ujian bagi orang-orang miskin, ya, adalah sebuah permainan dan suatu yang melalaikan, karena dunia kecenderungannya adalah melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan sebuah perhiasan, sebaik-baik perhiasan kata Nabi SAW di dunia adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah.
dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Dan pernahkah kita mendengar atau bahkan kita melihat di hadapan kita saudara-saudara kita yang mudik lebaran, ketika pulang kampung pada bertemu dengan sanak saudara, pada orang tua, bertemu dengan orang tua, ya, tetangga dan lain sebagainya. Apa yang mereka bangga-banggakan? Harta mereka. Meskipun tidak semua, ya. Anaknya sudah berapa? Istrinya bagaimana? Ya. Sudah punya apa saja? Ya. Itu adalah sunnatullah dari bagian kehidupan dunia. Pasti kehidupan dunia itu isinya kalau nggak permainan, suatu yang melalaikan, perhiasan yang enak dipandang adalah istri yang salehah. Perhiasan yang bukan milik kita adalah perzinahan di mana-mana. Dan bermegah-megahan antara kamu dan berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan juga anak. Seperti apa kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, mengumpamakan dunia ini seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Padi ketika turun hujan tumbuh subur, ditanam, disemai, lalu dikasih pupuk, disirami, tanpa disiram turun hujan. Maka mengagumkan para petani, padi tersebut bisa tumbuh dengan cepat karena turunnya hujan. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Ketika sudah panen, maka dia akan menjadi kering. Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat nanti akan ada azab yang keras. La haula wa la quwwata illa billah. Serta ampunan dari Allah serta keridhaannya. Pilihannya di akhirat hanya ada dua. Azab Allah atau ampunan. Lalu dikasih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kadangkala kita senang lupa diri. Kita masuk ke lautan lupa diri bahwa itu adalah lautan. Sehingga menipu diri kita, melalaikan diri kita, sehingga kita lupa dengan negeri akhirat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmat. Akhirat yang nanti akan kita lewati adalah negeri dan kehidupan yang hakiki dan harus kita ingat. Yang tahu tentang negeri akhirat adalah utusan-utusan Allah dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang mengandung semua penopang kehidupan yang berbahagia. Senang, damai, tentram, itulah kehidupan surga. Dan kesenangan di sana adalah kesenangan yang hakiki, yang tidak bisa diganggu-gugat. Kadang kala senang, kadang sedih, itulah dunia. Kalau akhirat masuk surga, maka semua diperuntukkan bagi orang-orang beriman dan akan mendapatkan kesenangan yang abadi. Apabila ada manusia yang melihat hakikat sebenarnya, ia akan mengatakan sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidup ini. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat Bapak Ibu. Tempat manusia hidup dan mereka tidak akan mati. Maka lihatlah dalam surah Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 ayat 101 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Nas'alullah as-salamah. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, ketika di dunia dia berbekal, dia kumpulin, dia tabung. Dan sebaik-baik tabungan adalah ketakwaan kita kepada Allah.
Maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, kenikmatan, keberuntungan yang abadi. Dan barang siapa yang ringan timbangan, ya, kebaikannya sedikit, bahkan kebaikannya bisa dikalahkan dengan keburukannya. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, orang-orang yang lalai mengingat Allah. Muka mereka dibakar, talfahu wujuhahumun nar. Mereka dibakar mukanya dan mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka jangan terlena Bapak Ibu sekalian dengan packaging padahal isinya sama. Bukankah makanan yang ada di warung kelontong sama dengan makanan yang ada di supermarket? Mungkin mereknya berbeda, tapi isinya sama untuk mengenyangkan. Mungkin komposisinya berbeda, tapi tujuan makan adalah untuk menegakkan, ya, tulang belakang kita, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan itu untuk menegakkan tulang belakangnya agar bisa beramal soleh, agar bisa beraktivitas. Ya, padahal yang kita makan keluarnya sama. Mau makan di tempat yang mewah, mau makan di tempat yang harganya mahal, atau makan di emperan yang harganya terjangkau, maka ujung-ujungnya sama keluarnya, bentuknya sama, ya. Maka marilah kita harusnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat dunia ini dengan pandangan orang yang berakal. Jangan melihat dunia, ya, dengan pandangan ambisi dunia, ya. Karena orang-orang yang berpandangan atau melihat dunia ini dengan pandangan orang-orang yang berakal, dia akan berusaha ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu mungkin saya sempat membahas suatu hadis yang sahih di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wa dirhama wal qatifa wal khamisah. Sungguh celaka orang yang penghamba dinar dan dirham, penghamba emas dan perak, penghamba harta yang banyak ketika di dunia. Ya, maka Nabi SAW melanjutkan, ya, in u'tiya radiyah. Ketika dikasih oleh Allah, maka dia ridha. Ketika Allah berikan kenikmatan kepadanya sesuai dengan harapannya, dia ridha, dia ikhlas, dia senang. Maka dia bersyukur pada Allah. Wa illam yu'ta lam yarda. Tapi sebaliknya, penghamba dunia ini kalau nggak sesuai dengan harapannya, ya, berharap hari ini dapat keuntungan yang banyak dari hasil ojek online-nya misalkan, atau hasil jual beli, ya, barang-barangnya, usahanya. Tapi qadarullah wa ma syafa'al. Allah berkehendak lain. Ya. Allah berikan seadanya, enggak sesuai dengan harapan. Lam yarda. Maka orang ini, penghamba dunia ini enggak ridha dengan ketetapan Allah. Dia kecewa kepada Tuhannya. Maka ciri-ciri orang yang kecewa dengan Tuhannya malas sholat, ya, malas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, lupa karena sibuk
melihat dan membanding-bandingkan kemasan dunia. Ya, karena melihat rumput tetangga selalu lebih hijau atau lebih hijau dibandingkan rumput rumahnya, sehingga dia tidak merasa puas, dia tidak bersyukur, dan dia tidak bisa bersabar. Maka dari itulah, ahibati fillah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Mulailah dari hal yang terkecil, dan ingatlah, sadarlah dengan kehidupan yang mungkin kemasannya saja berbeda. Ya, karena Allah telah mentakdirkan sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum atau membebani diri kita, ya, kecuali sesuai dengan kapasitas kita. Bisa jadi ketika kita kaya raya, kita akan jumawa. Saat kita miskin, kita melihat orang yang lebih banyak hartanya, lalu kita iri dengannya. Maka berhusnudzon saja kepada Allah. Bisa jadi kalau kita kaya, kita akan jumawa. Ataupun yang kaya raya, kenapa Allah berikan? Karena itu adalah ujian bagi dirinya. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang dirinya mampu untuk menjadikan harta tersebut menjembatani ke negeri akhir. Ya. Maka wahai kaum muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmat. Sungguh dan sungguh mengherankan. Sangat mengherankan. Ada kaum yang lebih mengutamakan dunia daripada kehidupan akhirat. Karena sebab kemasan yang berbeda, dia berbondong-bondong, ya, untuk mendapatkan kemasan yang terbaik, padahal isinya sama. Mungkin keripik yang mungkin tidak ada namanya, ya, hanya eh, dibungkus oleh plastik yang bening, dengan keripik yang sudah ada mereknya, dijual di tempat-tempat yang mewah, ya, tentu isinya sama, ya, untuk dimakan dan cukup. Maka dari itulah, perhatikan ketika orang-orang yang memprioritaskan dunianya daripada akhirat, karena lebih sibuk memikirkan packagingnya dibandingkan isinya. Padahal akhirat itu sebenarnya lebih kekal. Ya, mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Mereka mencari dunia dan meninggalkan amal akhirat. Mereka sangat berambisi untuk mendapatkan dunia dan melewatkan apa yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada mereka. Mereka tenggelam dalam hawa nafsu dan kelalaian. Mereka tidak lagi ingat dari kewajiban bersyukur kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Ciri-ciri mereka terkadang bermalas-malasan mengerjakan sholat. Tapi kalau dipanggil sama bos, ya, meeting, wah, semangatnya luar biasa. Tapi kalau sholat, bermalas-malasan. Merasa berat untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau soal nyanyi-menyanyi, mereka tidak sungkan-sungkan mengencangkan suara mereka. Di dunia ini mereka berani bermuamalah dengan perkara yang riba. Padahal jelas riba. Ya. Nama bunga itu riba. Bunga bank, denda, dan lain sebagainya. Padahal itu direkayasa sedemikian rupa, dibuat kemasan yang indah, padahal isinya yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Atau dengan riba secara terang-terangan, tanpa merasa salah sama sekali. Dengan bangganya dia mengatakan, saya ini, ya, orang yang melakukan riba. Saya ini kredit, ya, kredit rumah dengan bank
bank riba. Dengan bangganya dia mengatakan seperti itu. Dia mengikuti riba yang ada di tengah masyarakat dan dianggap biasa. Mereka berbohong dalam setiap pembicaraan seperti halnya orang-orang munafik. Urusan dunia mereka semangat untuk berbohong, untuk mendapatkan keuntungan. Tidak menunaikan janji-janji mereka, kan begitu orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Ketika dia berkata, dia berdusta. Hanya janji-janji palsu. Nah, ini sudah mulai nih. Ya, ada pemilihan legislatif, ada pemilihan pilpres, pileg dan lain sebagainya akan disampaikan di baliho-baliho mereka dengan janji-janji yang manis. Tidak ada yang salah dengan janjinya. Yang salah tatkala sudah diangkat menjadi anggota parlemen, dilantik menjadi calon legislatif, sudahkah dia menempati janjinya? Tidak berbuat baik kepada orang tua dan tidak menyambung silaturahim, yang itu diutamakan oleh Islam, ajaran Islam. Maka Allah Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, berikanlah kepada kami termasuk orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, ya Allah. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari siksa api neraka. Tiap hari kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ringan di lisan, singkat, jelas dan padat. Bahkan anak-anak kita pun hafal dengan doa ini. Resapilah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kehidupan dunia ini akan kita lewati. Hanya menunggu waktu, hanya menunggu nomor antrian. Berikutnya siapa yang akan berpisah dengan negeri dunia. Maka wahai kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati. Sesungguhnya orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dia berusaha tidak melihat kemasan dunianya, packaging dunianya. Tidak memandang, oh itu dia orang kaya. Nggak ada hak spesial. Ya, nggak ada istilah hak spesial bagi orang kaya. Yang ada orang yang berilmu. Kita hormati orang yang berilmu, meskipun mungkin dia tidak kaya raya. Ya, kita hormati ahli ibadah. Ya, maka jangan segan dengan orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Wah hebat ya, ini orang terkaya di dunia, makannya di mana? Makannya di tempat makanan kelontong, warteg dan lain sebagainya. Wah hebat sekali. Itu harus ditiru seperti itu. Namun tirulah mereka, para ahli ibadah, para ulama, alim ulama, ya, para pengajar ilmu agama, di mana mereka berjuang di jalan Allah. Jangan melihat oknumnya. Masuk berita di mana seorang guru ngaji mencabuli anak didiknya, maka kita anggap negatif, kita anggap jelek orang yang mengajar ilmu agama. Maka dari itulah Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Hendaklah kita berusaha untuk memahami hakikat agama ini dan dunia ini. Karena Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagi orang-orang yang berusaha untuk beramal soleh, jangan membanding-bandingkan dengan perkara dunia, tapi bandingkanlah dalam perkara akhirat, yaitu dalam beramal soleh. Maka Allah katakan dalam surah An-Nahl, sering kali kita ingatkan, teruntuk diri saya pribadi dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, dalam surah An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah."
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, tidak dikatakan barang siapa yang kaya raya, barang siapa yang punya aset sekian rupiah, barang siapa yang punya saham ini, tapi barang siapa yang beramal soleh. Maknanya mujmal, umum. Orang kaya bisa melakukannya, orang miskin juga bisa melakukannya. Orang yang dipenjara, dia bertaubat kepada Allah masih bisa beramal soleh. Bahkan seorang pelacur dalam hadis yang sahih, ya, ketika dia melakukan suatu keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pelacur. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagi kita menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Ketika dia turun ke sumur, ke tempat yang begitu gersang, lalu dia minum, naik ke atas kembali, lalu dia melihat seekor anjing yang kehausan, hingga dia mengendus-ngendus bekas tetesan-tetesan air yang dia minum, wanita tersebut. Maka wanita tersebut turun kembali, ya, merasa iba dengan anjing tersebut. Dia turun, bayangkan, ini sumur Bapak Ibu, ya. Anggaplah di zaman kita, sumur zaman Bani Israel, ya, di daerah yang gersang, sumur tersebut pasti sangat dalam, ya. Di sini saja 15 meter, ya ada yang 10 meter, ya. Itu baru keluar airnya, tergantung tempatnya. Bagaimana tempat yang begitu gersang? Pasti dalam. Dan dia seorang wanita. Dia berjuang mati-matian turun. Mungkin kalau kita turun ke sumur, ya, tanpa ada alat, kita pun tidak akan naik, ya, tidak mampu untuk naik. Ya, ini seorang wanita. Dia turun lagi 2 kali, dia turun 4 kali, dia bolak-balik dari turun lagi, naik lagi. Ya, sampai dia berikan suatu kebaikan. Lalu dia bertaubat kepada Allah, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan waktu kita untuk beramal soleh. Jangan melihat kemasannya dari dunia ini, tapi lihatlah isinya, tujuannya, substansinya dari kehidupan dunia ini. Maka barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki, perempuan, syaratnya dia orang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Hidup baik itu bukan nggak harus kaya, tapi tercukupi. Kehidupan yang baik ketika dia melakukan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Kehidupan baik adalah dia bisa menjaga hawa nafsunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik lagi. Di dunia hidupnya baik, tapi balasan yang lebih baik daripada kehidupan yang baik ini adalah pahala yang mereka dapatkan nanti atas mereka apa yang mereka kerjakan. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmat. Ketahuilah dan ingatlah baik-baik. Camkan pada diri kita, tanamkan pada hati-hati kita bahwa kita akan berpisah dengan dunia. Sebagaimana pertemuan pada Zoom tadi sekitar jam 13.20 dan akhir dari Zoom ini sekitar pukul 15.00. Adanya pertemuan pasti ada perpisahan. Ya. Adanya kesenangan pasti ada kesedihan. Itulah tempat yang banyak kelalaiannya, yaitu kehidupan dunia. Adapun orang yang lebih mengutamakan dunia daripada kehidupan akhirat, maka dia terkadang diberikan dunia, akan tetapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, surat yang ke-11 ayat 15 sampai ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Ahibati fillah rahimakumullah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, yang dia harapkan dunia, semuanya, dari hartanya, dari istrinya, taunya dari mana Ustaz? Ketika Allah cabut itu kehidupan dunia. Ketika dia sangat cinta dengan hartanya, lalu Allah angkat harta tersebut. Apakah dia depresi? Bahkan sampai gila? Ataukah sebaliknya? Dia mengatakan qadarullah wa masyafa'a. Ketika seorang lelaki yang kaya raya tidak punya ilmu tentang kehidupan dunia, sehingga dia ditipu sana, ditipu sini, lalu dia kecewa berat, lalu dia depresi, bahkan sampai gila. Ini berarti orang yang kehidupannya lebih mementingkan dunia. Ketika tidak lolos dari pemilihan calon legislatif, calon presiden, lalu dia tidak legowo bahwa dirinya kalah dalam pemilihannya, sehingga berbagai macam cara dia lakukan, ke dukun, minta jampi-jampi, minta mantra-mantra, jimat dan lain sebagainya, ya sampai ada yang diceraikan istrinya, ya ada yang sampai bunuh diri, gila, stres, ya ramai rumah sakit jiwa karena ada ODGJ baru karena kalah dalam pemilihan calon legislatif. Maka orang yang seperti ini orang yang lebih menghendaki kehidupan dunia daripada kehidupan akhir. Niscaya Allah katakan mereka ini kami berikan kepada mereka balasan sesuai pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dia kerja gajinya 2 juta sebulan. Maka tidak kurang tidak lebih dikasih 2 juta. Itu Allah kasih itu. Penggila dunia akan Allah kasih seperti itu. Dia digaji 10 juta. Maka tidak kurang tidak lebih dia dapat 10 juta. Sesuai apa yang dia usahakan. Tapi kalau orang yang penggila akhirat, gajinya mungkin 2 juta. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ternyata dia dapat fasilitas, dia dipromosikan dari perusahaannya karena birrul walidainnya kepada kedua orang tuanya. Itu saling berkaitan, Bapak Ibu. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sibuk dengan dunianya, Allah kasih itu dunia. Akan tetapi di dunia itu dia nggak rugi bahkan. Ya, ruginya nanti di akhirat. Ya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kata Allah. Kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ya, yang saat ini mengumpulkan harta bandanya dia kumpulkan untuk anak dan cucunya. Untuk 7 turunan, Ustaz. Ya, saya ngumpulin harta biar anak-anak saya, nanti cucu-cucu saya, cicit-cicit saya nggak capek kerjanya. Apa yang mereka usahakan akan hilang di akhirat. Nggak ada gunanya. Benda yang kita kumpulkan mungkin akan menjadi perdebatan, perselisihan karena warisan. Ya. Akan tetapi begitu pula mereka akan sia-sia perbuatan mereka yang mereka kerjakan ketika di dunia. Amal soleh yang mereka kumpulkan, orang yang ambisi terhadap dunia, ternyata hanya ingin dipuji oleh orang lain dan hanya ingin dilihat. Maka akhirnya, marilah kita seharusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa yang sulit ini.
yang begitu banyak fitnah-fitnah, baik itu ujian-ujian dari faktor internal kita, ya, ujian pada diri kita, penyakit-penyakit hati, malas ibadah, ya, sulit untuk memahami ilmu, malas untuk mendatangi majelis ilmu, ya, saking malasnya yang dia pikirkan hanyalah dunia, dunia, dunia di masa tuanya. Dan kita berlindung pada Allah dari buruknya masa tua kita. Karena masa tua di mana syaitan akan terus menggoda, lebih semangat menggoda anak Adam di masa-masa tua sampai nanti datangnya wajaat sakratul mauti bil haqq. Maka dengan tiba-tiba datangnya sakaratul maut menghampiri kita tanpa permisi, tanpa diundang, dia datang secara tiba-tiba. Berapa banyak ini menjadi pelajaran bagi kita menyaksikan di media-media, di berita orang yang sedang bermaksiat Allah wafatkan secara tiba-tiba. Berapa banyak orang yang sedang berkata-kata kotor, ya, lalu dia mati dalam keadaan buruk. Namun sebaliknya berapa banyak orang-orang yang kita lihat sedang melaksanakan ketaatan pada Allah, salat, ya, sampai akhirnya Allah wafatkan, malakul maut menghampirinya dalam kondisi dia sedang salat. Maka Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itulah Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, Bapak Ibu. Jangan sungkan untuk kita baca Al-Quran. Dalam surat Thaha ayat 131. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Jadi Allah mengumpamakan dunia ini seperti bunga untuk kami uji mereka dengannya. Kadangkala Allah umpamakan dunia ini seperti padi, tanaman yang mengagumkan para petani. Kadangkala Allah mengumpamakan dunia ini seperti bunga, di mana bunga kehidupan dunia ini untuk kami uji mereka kepadanya, yaitu kepada dunia. Dan karunia Tuhan mulah lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tahu, ya, dunia ini seperti bunga, satu tanaman yang hendak mengeluarkan buahnya biasanya diawali dengan kemunculan bunga. Kadangkala bunga itu terlihat indah, dan di saat lain terlihat begitu sangat menawan. Bahkan terkadang tidak sedikit orang yang memandangnya berhasrat untuk memetiknya dan dibawanya pergi pulang. Namun tahukah kita sekiranya bunga tadi benar-benar dipetik sebelum berubah menjadi buah, ternyata tidak akan berapa lama kemudian akan segera layu itu bunga. Dan pada akhirnya akan dicampakkan oleh sang pemetiknya. Dipetik, indah, menawan, dilihat, dipandang, ya, dipegang, disaksikan, setelah itu dibuang karena sudah layu. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Begitulah perumpamaan dunia, kata Allah Azza wa Jalla. Memang jika masih berada di tangkai, terlihat begitu mempesona. Bunga itu kan kalau di tangkainya kita lihat itu begitu mempesona. Indah, bahkan terkadang beberapa bunga itu wangi. Namun jika diambil saat itu juga, maka yang terjadi justru sebaliknya. Jadi layu. Ya, tidak tahan lama dan tidak mempesona dan tidak menawan.
Maka cerita seperti ini telah banyak yang dijabarkan oleh para ulama terdahulu. Gambaran dunia pun dapat dipastikan sebagaimana kisah bunga yang seperti dunia atau dunia seperti bunga. Kehidupan dunia itu terlihat begitu indah, menawan di mata siapa saja yang melihat dan memandangnya. Bagaimana tidak menawan ketika seorang anak dari darah daging kita menikah, kita pun ikut berbahagia. Maka setelah menikah lalu mendapati istrinya hamil dan melahirkan, maka kita pun ikut bergembira, mempunyai cucu yang saleh, memiliki cucu yang salehah. Itulah harapan orang tua, hak orang tuanya, harapan kakeknya dan neneknya. Begitu menawan. Dari tahta, jabatan, wanita, keturunan, harta, benda, dan seterusnya. Begitu menawan. Siapa sih yang nggak suka? Semua orang suka. Ya. Apakah para ulama tidak suka dengan kekayaan? Mereka pun suka. Apakah para ulama mereka tidak suka dengan wanita? Mereka pun suka dengan para wanita. Ya. Harta yang menggiurkan, keseluruhannya itu nampak begitu menggoda dan membuai normalnya jiwa manusia tergoda dan berhasrat untuk menggapai dan menikmatinya. Akan tetapi sungguh disayangkan, segala yang terlihat indah di mata itu sejatinya akan hilang begitu saja. Akan jauh lebih indah seharusnya jika ditunggu sebentar saja, nanti ketika datang ke kampung yang kekal dan abadi di negeri akhirat, kita pun akan mendapatkannya. Adapun orang-orang yang terlena dan tergoda sehingga tak dapat menahan dirinya, terlalu nafsu melihat bunga yang begitu indah, belum waktunya dipetik, dia petik. Ya, dan menikmatinya. Sungguh cepat ataupun lambat segala sesuatu yang dinikmati itu akan layu dan nampak suram dan sebuah bencana yang sangat mencekam. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengupamakan dan menguji hamba-hambanya agar dapat terlihat mana di antara mereka yang benar-benar jujur atas keimanannya, atas ketaatannya, mematuhi segala titahnya, dan mana di antara mereka yang terburu-buru. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun," dalam soal Ankabut ayat kedua. Apakah kalian mengira kalian cukup mengatakan saya beriman ya Allah, tapi kalian tidak diuji? Kita pun semua akan diuji. Saat ini pun kita diuji untuk bersabar mendengarkan kajian ini. Saat ini pun kita diuji oleh Allah dengan kuota yang sudah mulai menipis, baterai yang sudah mulai berkurang, atau badan kita yang sudah mulai pegal-pegal mendengarkan kajian ini. Adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingat kita, Bapak Ibu, pernah mengatakan bahwa dunia itu laksana surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Diingat, diresapi. Apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tahu diri bahwa ini bukan tempat tinggal kita. Ini kita sudah di persimpangan jalan. Apakah jalan kita ke Siratul Mustaqim atau jalan kita ke Sirat Asyayatin? Jalannya para syaitan laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknat. Karena dunia ini penuh dengan aturan-aturan yang sama sekali tidak boleh diterjang. Karena kalau diterjang, apa yang diharamkan Allah
maka Allah memberikan sanksi yang tidak kecil dan bukan main besarnya. Ada yang halal, ada yang haram. Ya, cari agama yang memang mengajarkan halal haram, yang mengajarkan aturan-aturan yang benar-benar ketat dan memiliki pelajaran serta hikmah di balik itu. Hanya Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Dan Islam berserah diri kepada Allah. Semua para nabi, para rasul mereka berserah diri kepada satu Tuhan, mutualisme, monoteisme kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah, ada larangan dalam syariat. Ya. Kerap kali untuk menjalankan suatu perintah harus meninggalkan beberapa perkara yang nampak indah dan di saat tertentu harus menelan rasa pahit yang benar-benar pahit. Ya. Kita tahu bahwa makanan yang paling gurih dan yang paling disukai oleh orang-orang barat adalah babi. Ya. Ketika saya punya jamaah mu'alaf masuk Islam dari Nias, karena Nias mayoritasnya non-muslim, lalu dia masuk Islam, dia bercerita bahwa makanan yang paling enak itu daging babi. Karena rasanya yang begitu gurih, cita rasanya yang begitu mengagumkan bagi orang-orang yang memakannya. Ya, ketika sudah tidak boleh makan daging babi, berat awalnya. Ya. Ada perintah Allah yang harus dilaksanakan dalam sehari sholat 5 waktu, berat. Karena biasanya hanya di hari Ahad dia beribadah. Ya. Ada Jumat berkat, ya. Di dalam agama mereka juga demikian. Ya. Beberapa ibadah yang lebih aturannya lebih ketat. Ya. Seluruh perintah ini hanya akan dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Karena mereka bersabar dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kehidupan sebenarnya yang terdapat berbagai kenikmatan yang hanya ada di akhirat. Di dunia bukanlah tempat kita untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Cukup senangnya dengan tersenyum dan tertawa secukupnya. Dalam sebuah kaidah agung, dalam kaidah fikih dikatakan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia meninggalkan sesuatu karena Allah yang melarangnya. Dia meninggalkan bahwa ini tidak boleh riswah, nyogok nggak boleh. Nggak boleh berzina, tidak boleh meminum minuman khamar, tidak boleh melakukan riba, judi, ya, dan lain sebagainya. Ya, karena Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Menurut Allah ya, menurut Allah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sedangkan orang kafir dan para pengikutnya, ada orang-orang munafik, ada orang-orang yang ngakunya mukmin, tapi di balik itu tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah, tidak pernah bersujud, rukuk dan sujud hanya kepada Allah, bahkan memiliki keyakinan bahwa semua agama sama, nas'alullah salamu alaihi. Nggak sabar menikmati kemewahan dunia. Ya, begitu melihat media sosial pernak-pernik dunia semua isi. Ya, yang tak ubahnya layaknya fata morgana. Di dunia mereka berfoya-foya dengan disertai ejekan dan cemoohan pada orang-orang yang mau bersabar. Kelak orang-orang kafir itu akan merasakan akibat. Pasti suatu saat nanti ketika mereka sudah merasakan indahnya dunia, kelak di negeri yang kekal dan abadi tahan lagi merasakan indahnya surga. Neraka adalah tempat teduh mereka. Nas'alullah salamu alaihi. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 36 Allah katakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang beriman itu lalu berlalu atau ada di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya, ya, mengejek, jahil, dan lain sebagainya kepada orang yang beriman. Ya. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Wah, dia orang rajin ibadah sampai begini dan begitu, ya, dibully. Janganlah seperti orang munafik. Gak usah sok munafik, jangan sok suci, ya. Jangan sok suci, rajin ibadah. Lalu mereka mengatakan, ini orang sesat. Ini teroris, ini gembong teroris. Orang yang rajin sholat ini gembong teroris. Makanya ada istilah, ya, sentimen kepada Islam, ya, Islamophobia. Bahkan sudah ada di negeri kita. Kalau anaknya ingin mengaji di TPA di sore hari, maka orang-orang yang moderat, ya, orang-orang yang sekuler mengatakan hati-hati, jangan mengaji, nanti mengaji pulang merakit bom. Ya, ngaji pulang bilang ente kafir, bapaknya kafir, ibunya kafir. Ya, ini haram, ini halal, ini haram. Ya, nanti anaknya diajarin, oh tuh TV haram, ini haram, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, maka hal yang seperti ini, nas'alullah salamah wal afiyah, kita harus hindari. Wa ma ursilu alaihim hafidhin. Allah katakan, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Maka orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberikan ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Akhirnya mereka diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wal 'iyadzu billah wa na'udzu billah. Bapak dan Ibu sekalian, semoga Allah rahmati. Mohon dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan nanti berkaitan dengan jangan terlena dengan kemasan dunia. Ya, kemasannya indah, kemasannya mahal, kemasannya megah, dibalut dengan barang-barang yang mewah. Ternyata isinya sama, fungsinya sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 18 sampai 19, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 18 sampai 19. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ya, sekarang ini kehidupan sekarang ini yaitu kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia, dikasih. Maka tidak heran orang kafir kekayaannya banyak, dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Untuk orang-orang kafir dikasih itu dunia, disegerakan kenikmatan dunia. Ya, apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ya, bagi orang-orang kufar, ia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, kata Allah, dan berusaha ke arah itu,
dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, ingatlah kaidah fikih mengatakan, "Man ista'jala syai'a qabla awanihi, 'uqiba bihirmanihi." Orang-orang yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum saatnya, dia buru-buru sebelum waktunya, akan diharamkan melakukannya setelah datang waktunya. Artinya karena sebab tergesa-gesa, jadi dia nggak dapat. Dengan sebab dia buru-buru ingin mendapatkan sebelum waktunya mendapatkan, maka dia diharamkan melakukannya. Sudah tahu buka jam 8, dia terburu-buru datang jam 7, lalu dia ambil barang tersebut, maka dia tidak akan mendapatkannya sampai pukul 8 bukanya warung tersebut. Ya kan nggak mungkin buka jam 8, belinya jam 7. Inginnya disegerakan buru-buru. Padahal aturannya jam 8 buka. Ya, itu pun buka mengantri. Ya, dengan sebab dia menunggu, ya, dan dengan sebab dia tergesa-gesa sehingga belum waktunya dia membeli, ya, dia datang dan tergesa-gesa dan dia tidak akan mendapatkan barang tersebut karena belum waktunya dibuka, warung tersebut buka. Dan contoh konkret selain orang kafir yang tak sabar menikmati dunia ialah seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia, maka tidak akan memakainya di akhirat. Begitu pula khamr, janganlah kalian meminum khamr, karena sesungguhnya Allah menyediakan khamr nanti di akhir bagi orang-orang yang beriman dan tidak mendapatkan khamr kecuali orang-orang yang beriman. Walaupun di sini kita tahu kehidupan dunia ini pasti akan kita lewati. Maka dari itu, hendaklah kita perhatikan amalan-amalan kita. Jangan sampai amalan kita ini ya hilang begitu saja. Ya, oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini agar kita tidak terlena dengan kehidupan yang penuh dengan gemerlap dari kemasan-kemasan dunia. Apabila ada ya di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum.